gambaran apa sih yang mungkin masyarakat juga harus perlu tahu begitu dari kekuatan fiskal Indonesia? Seperti apa Pak Katib? Yang pertama memang policy option-nya tidak banyak, Maria. Saya katakan bahwa kebijakan moneter itu belum akan efektif selama permintaannya belum ada. Jadi memang mau tidak mau kita harus bertumpu pada fiskal. Kita juga tidak bisa berharap terlalu banyak dari private investment karena untuk apa private sector menambah investasinya kalau permintaannya itu masih weak. Orang Mhm. aktivitas mobilitas belum terjadi. Jadi dari sisi itu mau tidak mau harus fiskal. Pertanyaan berikutnya adalah seberapa kuat kondisi fiskal kita. Saya melihat bahwa ruangnya itu sebetulnya Indonesia stimulus fiskalnya kalau dibandingkan dengan US, dibandingkan dengan Australia, dibandingkan dengan Singapura itu relatif kecil. Ya, defisit kita di sekitar 6%, 5,7 di tahun depan, bandingkan dengan US atau Singapura yang 10%. Nah, pertanyaannya adalah selalu adalah pembiayaannya bagaimana. Saya melihat bahwa salah satu yang mesti dilakukan pertama adalah relokasi dari anggaran. Jadi pemerintah itu harus melihat anggaran mana yang tidak perlu dibatalkan tetapi di-delay aktivitasnya sampai dengan 6 bulan ke depan atau tahun ke depan. Misalnya saya kasih contoh, di dalam kondisi pandemi ini kan aktivitas banyak work from home, apa perlu butuh pembangunan gedung, Ya. itu kan bisa direlokasi dananya. Di dalam kondisi COVID ini, banyak aktivitas work from home, apa perjalanan dinas tidak bisa dikurangi, ya. Infrastruktur, apakah harus seluruh infrastruktur dibangun? Apa tidak fokus pada digital infrastruktur saja? Sisanya itu uangnya bisa digunakan untuk yang saya sebut anggaran vaksin, kemudian BLT, bantuan sosial. Jadi ketika permintaannya sudah terjadi, nanti aktivitas ekonomi mulai jalan dengan bunga yang rendah itu private sector akan melakukan investasi. Ketika private sector sudah masuk, nanti pemerintah bisa mundur secara perlahan-lahan. Ya, jadi Mhm. tema dari kebijakan fiskal di seluruh dunia itu adalah whatever it takes. Ya, lakukan defisit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Mhm. Berarti, kalau misalnya dimasukkan ke sini begitu ya dengan vaksinasi gratis, ini skema apa yang harus, dilakukan nih Pak Katib agar ini tidak terjadi beban lagi yang cukup berat begitu ya atau nomboknya nggak akan kebanyakan. Seperti apa nih Pak Katib? Saya kira relokasi anggaran, ya. Saya kasih contoh misalnya, bebannya itu bisa di-share mungkin pemerintah pusat dengan daerah, ya. Kemudian juga relokasi anggaran tadi saya katakan. Misalnya, dalam kondisi, eee, seperti ini, orang banyak 25% work from home, kita nggak perlu bangun gedung kan, orang nggak ada yang ke kantor. Uang dari Mhm. pembangunan gedungnya kenapa nggak digunakan untuk vaksin? Atau perjalanan dinas, orang nggak traveling, kenapa nggak uangnya digunakan untuk vaksin? Kita nggak perlu membangun infrastruktur secepat yang kita lakukan di periode lalu, kenapa uangnya tidak dialokasikan untuk vaksin misalnya? Jadi itu kan kalau dia pindah, dia tidak menambah defisit kan. Mhm. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.